Oke, untuk kesempatan kedua kami persilakan Ibu Tanti Asrianti. Ya, waktu seluas-luasnya, Bu. Baik, terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Siswanto yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga kepada Pak Hamdani tadi sudah memberikan banyak saran perbaikan untuk Sekretari Rabiatul Adawiyah. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Rabiatul sudah sampai pada tahap ini, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain segera menyusul juga yang masih belum selesai di tahap akhir. Oke, baik. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Hamdani. Jadi memang masih banyak sekali dari segi penulisan ya biaya. Jadi selain yang disampaikan oleh Pak Hamdani saja yang saya lanjutkan ya Dek ya. Iya Bu. Oke, baik. Mulai dari awal ini kita buka di abstrak dulu Dek. Di abstrak, bentar ya. Di abstrak saya lihat di sini apakah memang menggunakan, coba dilihat istilahnya apakah di situ regional atau regional? Regional Bu. Regional, artinya di sini salah ketik ya. Soalnya 2 kali di dalam abstrak menggunakan kata regional. Makanya dan kemudian ini juga nama komunitasnya, karena ini kan menurut saya nama komunitas dan bukan sesuatu yang umum, jadi sebaiknya dicetak dalam Itali. Nanti disesuaikan lagi. Dan di sini untuk di paragraf pertama untuk di abstrak, sini gaming disorder secara tidak langsung menjadi penyebab kematian. Di sini yang pertama dikatakan bahwa penyebab kematian. Kalau saran saya, bagaimana kalau yang kematiannya ini di akhir? Ya, nanti ada di sini saya catat untuk saran perbaikannya. Kemudian selanjutnya, kalau saya tidak salah tulisannya Rein Spearman itu nanti dicek ya. Saya sudah cek di sini. Kemudian untuk di bab kesimpulan, tidak perlu lagi dikatakan bahwa berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa. Jadi di sini langsung saja kesimpulan, karena biasanya itu kalau di dalam abstrak tidak perlu lagi diantar dengan ini adalah hasil, ini adalah kesimpulan, karena memang sudah ada tahapan-tahapannya. Jadi di sini langsung saja ke kesimpulan, dan juga sarannya disarankan bagi pemain adalah bukan lagi ditulis hasil penelitian ini disarankan bagi pemain. Kemudian kata kuncinya, di sini saya lihat banyak sekali ya kata kuncinya. Iya Bu, karena motivasinya ada 6 jenis Bu. Ya, tidak harus semuanya dimasukkan, karena apalagi kata kunci biasanya dibatasi dengan 5 kata. Jadi dipilih saja yang mana biasanya itu kalau sudah ada di judul juga tidak perlu lagi ada di kata kunci, atau pilih yang mana yang paling berpengaruh. Ya. Oke. Kemudian ke bab 3. Di bab 3 metode saya masih ada perbaikan sedikit di metode, karena di sini masih ada saya lihat yang menggunakan bahasa proposal, masih ada kata akan, kemudian masih mengatakan kata ingin dan sebagainya. Ini tolong diperbaiki seperti juga yang disampaikan tadi oleh Pak Hamdani, bahwa hindari penggunaan kata saya di dalam proposal. Ya? Iya Bu. Oke, kemudian nanti disesuaikan, pokoknya nanti di sini bahasanya adalah kita sudah sesuaikan dengan hasil, artinya yang sudah dilakukan yang ditulis di dalam bab 3. Baik Bu. Jumlah sampel yang terpilih sekian, yang memang didapatkan sekian. Kemudian misalnya dari 225, kemudian yang eligible berapa, kemudian yang mengisi berapa, kemudian yang akhirnya dimasukkan ke dalam sampel berapa. Misalnya seperti itu untuk di alur penelitian. Oke.
Jadi tolong diperiksa kembali tuh redaksi kalimatnya untuk di bab 3. Siapa tahu masih ada yang saya tidak dapatkan karena tidak semua saya tandai ya. Kalau misalnya sudah saya berikan tanda, kemudian tidak perlu mengikuti yang lain. Selanjutnya ada beberapa tabel 43, tabel berapa lagi tuh? Ada beberapa tabel saya lihat yang terpotong. Artinya ada pindah halaman, berbeda halaman, dan padahal seharusnya masih bisa kita atur supaya dia berada di satu halaman dengan mengatur di narasi. Atau kalau memang tidak memungkinkan untuk diatur menjadi satu halaman, setiap bagian tabel itu harus ada headernya. Jadi di repeat headernya ya. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk dilakukan disatukan dalam satu halaman. Nah, seperti tadi juga ini ada yang mengatakan berdasarkan tabel di atas, sebaiknya langsung saja berdasarkan tabel 4.4 berdasarkan tabel ini karena kadang beda posisi tabelnya, beda posisi narasinya. Dan di atas sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Hamdani, di mana itu di sebagai awalan dan di kata depan itu berbeda. Kalau dia di sebagai awalan itu disambung, misalnya diketahui. Tapi kalau sebagai kata depan maka dia dipisah, menunjukkan tempat itu dipisah. Baik. Oke. Kemudian selanjutnya, oh ya, ada di tabel 4.3 menggunakan ada tempat tinggal mayoritas dan minoritas. Sebaiknya dihindari penggunaan kata minoritas ya. Sebaiknya tidak usah menggunakan kata minoritas di situ. Diganti saja, atau karena ini hanya beberapa bagian ya kita tidak perlu membacakan keseluruhan isi tabel. Karena ada juga yang saya lihat dibaca semua isi tabel padahal sudah ada di tabel, dibacakan lagi kembali di narasi. Cukup disimpulkan isi tabel seperti apa untuk di narasi. Atau mungkin memberikan penjelasan tambahan untuk di tabel. Yang mungkin sulit untuk dibaca dari tabel. Saran selanjutnya, kalau boleh saya meminta diperbaiki atau diubah nanti di tabelnya berdasarkan susunan. Ini kan ada yang dibuat cross tabulasi ya. Ya Bu. Nah, misalnya ini di tabel 47. Tabel 47 ini yang pertama dia terpotong juga, nanti diatur kalau bisa nanti apakah di narasinya dipindahkan ke atas atau ke bawah supaya dia bisa satu halaman. Kemudian bolehkah diubah, misalnya ini waktu bermain yang mana yang risiko tinggi, yang mana risiko rendah. Jadi maksud saya untuk yang risiko lebih tinggi sebaiknya di sebelah kiri, berurutan ke kiri. Jadi di sini yang lebih dari atau sama dengan 4 jam dulu, baru kemudian yang kurang dari 4 jam. Demikian juga nanti di yang lain, mulai dari risiko tinggi, sedang, rendah. Kemudian terutama di dalam tabel cross tabulasi ya, yang analisis bivariat. Ya, di dalam analisis bivariat sebaiknya dipertemukan antara risiko tinggi di variabel independen dengan di dependen di kolom di sel pertama. Sebaiknya seperti itu supaya mudah untuk membaca yang mana membandingkan. Selanjutnya dicontoh saja ini untuk di tabel 4.7. Coba dibaca narasinya bagaimana dia membandingkan risiko untuk usia, kelompok usia. Yang mana yang berisiko, yang paling berisiko? Mulai dari jenis kelamin dulu. Jenis kelamin yang paling berisiko itu jenis kelamin laki-laki Bu. Karena jumlahnya 90. Nggak ada kacanya. tidak ada apanya. Tidak ada. Oh iya.
91 orang, Bu, laki-laki. Enggak. 60 orang bermain dengan waktu yang beresiko. Laki-laki sebanyak 60 orang, perempuan sebanyak 20 orang. Sedangkan untuk usia yang paling berisiko ialah usia 17 sampai 25 tahun sebanyak 50 orang. Lalu berdasarkan pendidikan terakhir adalah usia SMA sederajat sebanyak 35 orang. Oke, Bia. Coba diperhatikan kembali. Ingat di epidemiologi kita tidak membandingkan angka absolutnya, tetapi proporsi. Nah, saya baca di tulisan Bia itu sebenarnya sudah menuliskan proporsinya. Tetapi ada yang tidak konsisten. Coba dilihat, kalau berdasarkan jenis kelamin memang betul. Jenis kelamin laki-laki karena kebetulan memang hanya ada 2. Jenis kelamin laki-laki lebih tinggi 65,9% dibandingkan dengan 62,5%. Ya. Nah, kemudian di usia. Dibaca di usia yang mana? Usia tadi dikatakan bahwa yang paling tinggi itu adalah 50 orang di usia 17 sampai 25, begitu ya, Biaya? Iya, Bu. Padahal di situ 62,5%. Dibandingkan dengan usia 26 sampai 35 tahun, walaupun di situ pesertanya hanya ada 2 orang, tapi semuanya itu bermain dengan durasi yang berisiko tinggi. Jadi 100%. Kan yang kita bandingkan adalah proporsi. Sama dengan kalau di pendidikan terakhir. Coba dilihat di pendidikan terakhir. SMA memang, SMA kalau di pendidikan terakhir. Tapi di pekerjaan justru ada wirausaha ini yang 100%. Tapi memang yang distribusinya memang hanya 4 orang, tetapi semuanya masuk di risiko tinggi. Ya, Biaya. Iya, Bu. Jadi nanti tolong diperhatikan, terutama nanti di dalam membaca di hasil analisis bivariat, membandingkan proporsinya itu sebaiknya dilihat dari proporsi ya, bukan dari jumlah absolutnya. Oke, Bia. Nah, kalau di sini nanti ini karena tidak konsisten, ada yang dibandingkan proporsinya, ada yang dibandingkan jumlah absolutnya. Oke, selanjutnya ada beberapa yang simbol-simbolnya mungkin perlu diperbaiki ya, Dek. Ada yang simbolnya yang mana yang menggunakan N besar, N kecil, kemudian beberapa penulisan, sampai kemudian di keterbatasan. Coba dilihat di keterbatasannya, kenapa dijadikan keterbatasan untuk mana tadi? Terdapat kuesioner yang meminta mengingat kembali kebiasaan selama 1 tahun terakhir. Akibatnya ingatan seseorang dapat tidak akurat. Oke. Kemudian, apakah ada upaya untuk mengurangi keterbatasan tersebut, atau memang tetap menjadi keterbatasan dari penelitian ini? Upayanya itu, Bu, dengan melakukan wawancara sih, Bu. Karena kalau kita wawancara, kita bisa lebih menggali lagi, Bu, karena tidak semua pertanyaan itu dijawab sesuai gitu, Bu. Oh ya, maksud saya ini kemarin cara untuk pelaksanaan pengambilan datanya, apakah kan online? Online-nya ini melalui apa? Saya masuk ke dalam grup komunitas mereka, Bu. Masuk ke dalam grup, kemudian? Saya sebar kuesioner, lalu yang bersedia mengisi akan mengisi. Nah, terus saya melakukan wawancara kepada 10 orang yang bersedia, Bu, untuk memperkuat pembahasan saya. Oh, ada yang diwawancarai untuk memperkuat pembahasan. Iya, Bu. Tapi tidak semua diwawancarai begitu? Tidak, Bu, karena
banyak yang tidak bersedia untuk diwawancarai karena melalui video call, Bu. Video call ya. Iya, Oke. Bu. Jadi hanya untuk memperkuat narasi pembahasan saja untuk wawancaranya. Iya, Bu. Terus tapi memang ada pertanyaan yang menanyakan untuk selama 1 tahun terakhir ya. Iya, Bu. Jadi recall. Iya, Bu. Nah, ini apakah tetap menjadi keterbatasan atau bisa teratasi? Sebenarnya sebenarnya Bu, kuesionernya ini memang wajib untuk responden ini mengingat selama 1 tahun terakhir, Bu, karena risiko IGD ini bisa dinilai dalam waktu 1 tahun, Bu. Oke, baik. Artinya memang tetap menjadi keterbatasan ya? Iya, Bu. Karena kita tidak bisa melakukan wawancara secara keseluruhan. Oke. Kemudian yang kedua, pengambilan data dilakukan melalui kuesioner online. Ini tulisan kuesionernya nanti tolong diperbaiki. Kemudian dikarenakan selama penelitian tidak ada turnamen offline, bias data dapat mempengaruhi hasil. Biasnya maksudnya yang seperti apa? Seperti tadi, Bu, yang pertama bahwa ingatan seseorang itu terbatas, sehingga misalnya saya bertanya apakah bermain untuk menghilangkan stres. Bisa jadi orang itu malas untuk mengingat kembali, Bu, jadi langsung mengisi saja, Bu. Oke, kalau begitu 1 dan 2 ini disatukan supaya jelas alasan yang pertama tadi ini mengingat kembalinya ini termasuk di dalamnya adalah ingatan terkait ini sehingga bisa menyebabkan terjadinya bias informasi. Seperti itu. Dan ini kan sudah menjadi landasan untuk ke saran penelitian selanjutnya kan ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian selanjutnya ada perbedaan ya, memang proporsi antara laki-laki dengan perempuan. Tapi lumayan banyak ya pemain yang perempuan juga saya lihat. Iya, Bu, banyak, Bu. Baik. Selanjutnya, oke. Risiko. Saya kira kalau untuk saran tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Hamdani ya. Oke, saya kira cukup Pak Sis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Siswanto. Oke, terima kasih Bu Tanti. Makin memperjelas ya saya rasa Pak Biatul. Ya, Pak. Ya, oke. Ada beberapa hal yang memang perlu dicermati, baik dari prinsip di epidemiologi untuk tabel 2x2 ya, antara nilai absolut dan proporsi. Jadi itu juga yang perlu diperjelas dan dipertegas. Karena memang nanti saya rasa ini akan banyak sekali sebenarnya penspesifikan pembahasan dan saran ya. Dan untuk tadi saya katakan ada wawancara. Nah, wawancara tadi semestinya dimasukkan di bab 3 ya, untuk penguatan di pembahasan karena dia tidak masuk di dalam instrumen penelitian. Ya, bisa dipahami. Ya, Pak. Ya, jadi untuk pengumpulan data memang menggunakan data primer. Tadi asumsi orang dengan kuesioner online ini adalah Google Form. Ternyata bukan ya. Google Form atau bukan? Google Form, Pak. Google Form ya. Oke, Ya. jadi nanti dispesifikkan saja menggunakan Google Form untuk ininya. Ya, diperjelas dan dipertegasnya seperti itu. Ya, jadi juga ada tadi beberapa hal yang kaitannya dengan bias tadi juga perlu diperjelas ya di bab 3. Ya, jadi memang yang penting peneliti sudah tahu bahwa akan ada bias. Ya, dan sudah ada solusi terhadap bias tersebut. Tetapi mengurangi bias, ternyata tetap masih ada bias. Nah, itu yang masuk di dalam ya bias penelitian ya, yang di bab 4 terakhir. Oke, jadi ini bisa dipahami untuk saran masukan dari Ibu Tanti tadi. Bisa, Pak. Ya memang dari sisi highlights-nya jadi apa ya? Highlights-nya itu nilai absolut sama proporsi akan berbeda. Paham ya? Iya. Ya, jadi kalau membaca tabel, memang yang di-highlight adalah nilai proporsinya, prosentasenya, sehingga nanti sarannya pun akan berbeda, tidak akan sama.
baik tadi ada beberapa yang saya cermati juga yang anak sekolah, kemudian yang pekerja, ya itu juga highlightnya kan berbeda. Ya, bukan memilih oh ini kayaknya yang lebih tinggi, bukan yang seperti itu gitu. Nilai jumlah absolut yang tinggi tidak, tetapi nilai proporsi yang tinggi itu yang dicermati. Bisa dipahami ya antara nilai absolut dengan proporsi. Bisa Pak? Ya, itu juga yang jadi cermatan karena tinggal bersama orang tua juga jadi hal yang beresiko. Ya, karena nilai proporsinya cukup tinggi, ya, lebih tinggi bahkan jadinya, ya dengan salah satu orang tua ini. Ya, jadi bisa dipahami ya untuk ini. Jadi banyak sekali yang akan direvisi ya, sedikitnya ditambahkan saja yang di bab 3 sama bab 4-nya. Ya. Oke.